Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya adalah seperti yang dikatakan oleh beliau sendiri, wa utitu jawami'al kalim. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianugerahkan kemampuan untuk mengungkapkan kata-kata yang sangat singkat namun maknanya luas dan hikmahnya luar biasa. Oleh karena itu, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia meminta wasiat. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kasihlah aku wasiat. Rasulullah melihat dan Rasulullah mengetahui orang tersebut, lalu Rasulullah hanya memberikan wasiat dengan satu kalimat dan terus diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat itu adalah la taghdab, jangan marah-marah. Dan Rasulullah mengulangi kembali sampai 3 kali. Maka orang tersebut paham apa yang diperintahkan oleh Nabi, karena memang memperturutkan hawa nafsu dalam amarah adalah memperturutkan syaitan yang ada pada dirinya, sehingga yang timbul adalah mudarat dan kerusakan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan kepada kita semua bahwa orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya, orang-orang yang mampu menahan gejolak jiwanya, orang-orang yang mampu menahan keinginan-keinginannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisa syadidu bisur'ah wa innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kuat yang sebenarnya itu bukan orang yang menang bergulat atau berkelahi, namun orang kuat yang sesungguhnya adalah orang yang mampu untuk menahan dirinya tatkala hawa nafsunya bergejolak. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, memang benar orang yang badannya kuat maka manfaatnya pun bisa lebih besar. Orang yang badannya sehat maka dia memiliki kekuatan lebih dibandingkan dengan orang-orang yang badannya lemah. Tapi itu bukan kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan yang sebenarnya ada pada hati. Tatkala dia bisa mengalahkan dan menaklukkan gejolak hawa nafsunya, keinginan-keinginan buruknya, dan bisikan-bisikan syaitan yang ada pada dirinya, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qarin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan memang kenyataannya demikian. Orang yang kuat badannya, kita lihat fisiknya kuat, besar, berotot, tapi kadang-kadang kita lihat dia tidak mampu untuk menahan gejolak hawa nafsunya. Sehingga ketika ada sedikit saja yang menimbulkan dia itu marah, maka lisannya pun tidak terkendali, matanya pun juga tidak terkendali, telinganya pun tidak terkendali, tangan dan kakinya memukul, menendang, dan seterusnya. Bahkan hatinya pun akhirnya kalah, sehingga murka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kadang-kadang kita lihat orang yang badannya bagus, besar, kuat, tapi ternyata ketika ada hawa nafsu menginginkan, dan hal itu adalah termasuk perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak mampu mengalahkan hawa nafsunya sendiri, sehingga dia menuruti apa yang diinginkan oleh matanya, telinganya, lisannya, tangannya, dan kakinya. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melihat ada orang yang mudah sekali mencaci maki, ada orang yang mudah sekali kemudian mengucapkan kata-kata kotor, ada orang yang mudah sekali mengumpat. Ini tidak lain karena dia adalah lemah dan tidak mampu menaklukkan hawa nafsunya ketika dia ingin berkata-kata yang tidak layak untuk dikatakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, ittaqul ghadab fa innahu jamratun yulqiha syaitanu ala qalbi ibni Adam. Al-hadits rawahu Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, waspadalah terhadap gejolak amarah yang ada pada diri seseorang, karena itu adalah bara api yang dihembuskan oleh syaitan kepada hatinya manusia. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman, yang mendapatkan petunjuk dari Rasulullah SAW, semuanya pasti pernah marah. Dan ada sebab-sebab yang mengundang kita untuk marah. Tapi Islam adalah agama yang sempurna, mengajarkan bagaimana kita memanage, mengatur jiwa kita sehingga kita tidak memperturutkan segala amarah. Oleh karena itu semua amarah itu tercela, kecuali amarah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul kita Muhammad SAW tidak pernah marah, tidak pernah menghukum apabila ada orang menyalahi dirinya, mendolimi dirinya. Tapi Rasulullah akan marah dan Rasulullah akan menghukum apabila larangan-larangan Allah dilanggar oleh manusia. Oleh karena itu, untuk menjauhkan amarah kita, maka kita yang pertama harus sering-sering mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suatu saat ada dua orang sedang bertikai di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian ketika dia bertikai, maka lisannya pun tidak terkontrol karena jiwa mereka berdua sudah dikuasai oleh syaitan. Kemudian kedua-duanya saling mencaci maki. Lalu kemudian mata-mata mereka memerah, wajah mereka pun padam. Bahkan disebutkan di dalam hadis Sulaiman bin Surat, beliau mengatakan bahkan urat lehernya pun kedua-duanya menonjol. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku ketahui bahwa ada satu kalimat, jikalau ia ucapkan pada saat marah, maka dia pasti akan terhindarkan dan hilang, yaitu amarah yang ada pada dirinya. Apa itu kata Nabi SAW? Katakanlah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadits ini muttafaqun alaih. Lalu yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menjaga diri kita supaya tidak memperturutkan amarah dan hawa nafsu, atau tidak memperturutkan hawa nafsu kita, maka dengan menahan yaitu gejolak amarah dan hawa nafsu itu, maka kita harus ingat bahwa Allah menyiapkan buat kita surganya. Bahkan di dalam hadis yang sahih, tidak hanya surga, tapi Rasulullah SAW mengatakan, man kadhama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunaffidah da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah
hatta yukhayyaru minal huril 'aini ma syaa. Akhrajahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Kata Nabi SAW, tidak hanya sekedar masuk surga orang-orang yang kuat, mampu mengendalikan hawa nafsunya, kuat menahan gejolak amarahnya dan keinginan-keinginan hawa nafsunya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menahan gejolak amarahnya, padahal dia bisa, yaitu melampiaskannya tapi dia tahan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyerunya di surga kelak di hadapan semua manusia yang ada pada hari kiamat kelak. Lalu kemudian diperintahkan untuk memilih, yaitu bidadari mana saja yang ia suka dari bidadari-bidadari yang bermata jelita. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu menganjurkan kita untuk merubah posisi badan kita apabila amarah, gejolak amarah dan hawa nafsu kita tidak kunjung reda. Kita ingin marah, kita ingin melakukan perbuatan yang terlarang, lalu kita berusaha untuk menghentikan gejolak hawa nafsu ini, tapi tidak juga reda. Maka Nabi kita menyuruh untuk merubah posisi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza ghadibta fa in kunta qa'iman faq'ud wa in kunta qa'idan fattaqi wa in kunta muttaqian fattaji." Rawahu Ibnu Abi Dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau sedang bergejolak amarahmu, sama juga tentang hawa nafsu ini, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau demikian ini kondisinya sedang berdiri, maka duduklah. Jikalau engkau sedang duduk pun tidak reda juga gejolak amarahmu, maka segeralah, yaitu bersandar, duduk bersandar. Jika tetap tidak reda pula amarahmu atau gejolak hawa nafsumu, maka Rasulullah SAW mengatakan, maka berbaringlah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tips yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk meredakan gejolak amarah dan keinginan hawa nafsu adalah dengan berwudu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-ghadab minasyaitan wasyaitanu khuliqa minan nar fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan oleh banyak para ulama sebagai hadis satu sama lain saling menguatkan, sehingga paling tidak hadis ini adalah hadis yang bagus, atau dalam istilah mustalahul hadis dikenal dengan istilah haditsun hasan. Apa kata Rasulullah SAW? Gejolak amarah atau hawa nafsu itu asal usulnya dari syaitan, dan syaitan itu diciptakan dari api. Maka apabila bergejolak amarah di antara kalian, maka segeralah berwudu. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, mujibid da'awatil azizil ghaffar, khaliqis samawati wal ardi wal bihar, mujris sahabi war riyahi wal anhar. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal mukhtar wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ala ashabihi wat tabi'in bi ihsanin ila yaumil qarar. Amma ba'd, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwa manusia yang paling kuat bukanlah orang-orang yang berbadan besar atau orang-orang yang kuat badannya, itu belum tentu. Tapi kekuatan yang sebenarnya adalah kekuatan yang ada dalam hati, ketika dia bisa mengalahkan hawa nafsu dan gejolak amarahnya, sehingga dia terhindar dari perkataan yang buruk, dia terhindar dari penglihatan yang buruk, dia terhindar dari hati yang buruk, dia terhindar dari sentuhan yang buruk-buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ditambahkan lagi oleh para ulama bahwa tadi kita kisahkan dua orang yang saling marah, kemudian demikian kondisinya sangat buruk. Maka ini diambil ibrah
bahwa orang yang sedang memperturutkan amarahnya, maka penampilannya pasti buruk. Maka untuk meredakan amarah kita, maka ingat kembali bahwa orang yang sedang marah itu pasti terlihat buruk. Dan memang demikian dikatakan oleh para ulama. Orang yang sedang marah, maka wajahnya yang tadi ceria, dilihat menyenangkan, kemudian sekarang terlihat padam. Kemudian badannya pun bergetar, lisan pun mencaci maki, mengumpat, kemudian urat lehernya menonjol. Bahkan kemudian hal-hal yang lain pun juga akhirnya mendapatkan mudarat. Ucapan menyakiti orang, kemudian tangannya pun memukul, menampar, kaki pun menendang, dan akhirnya sulit untuk mengembalikan kepada kondisi yang normal kembali. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak hanya memiliki tubuh yang sehat dan kuat, tetapi kita juga harus mempunyai hati yang bersih, yang mana hati itu adalah induk daripada semua hal yang ada pada diri kita. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila baik hati kita, maka seluruh jasad kita baik. Tapi idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hati kita buruk, maka semua jasad kita akan menjadi buruk. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, orang tua kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad